Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi kuliah daring mata kuliah ergonomi model. Perkenalkan, nama saya Laili Nurjana, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2019, dengan dosen pengampu mata kuliah ergonomi Profesor Komariatus Soliha. Jurnal yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini berjudul Model Mental Siswa Sekolah Dasar tentang Listrik Statis, karangan Rimba Hamid dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halluoleo. Abstrak. Gambaran umum dari penelitian ini membahas mengenai model mental siswa SD tentang konsep listrik statis. Jumlah sampel sejumlah 21 siswa SD yang bertempat tinggal di Kota Kendari dan 17 siswa SD yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dengan meminta siswa menuliskan ide-idenya mengenai konsep listrik statis di secari kertas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang berasal dari pusat kota memiliki kerangka pemikiran yang relatif lebih konseptual dibandingkan dengan siswa dari luar kota yang lebih menggunakan kerangka berpikir intuitif. Pendahuluan, apa itu model mental? Model mental sebagai representasi berbagai domain atau situasi yang mendukung pemahaman, alasan, dan prediksi. Mengapa model mental penting dalam pembelajaran? Dikarenakan proses pembelajaran merupakan konstruksi struktur kognitif melalui interaksi antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi mental model siswa tentang fenomena listrik statis berdasarkan lokasi geografis siswa tersebut tinggal. Metode penelitian. Responden dan tempat penelitian yaitu 21 siswa yang berasal dari Kendari, tepatnya Kabupaten Konawe Utara. Ada 4 tahapan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu eksplorasi pengetahuan awal, yang kedua restrukturisasi konsepsi siswa, yang ketiga aplikasi ide baru yang dikonstruksi, dan yang keempat mereview ide-ide yang baru. Tipe model mental dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ide siswa yang didasarkan pada konsep yang lebih ilmiah. Yang kedua, ide siswa yang didasarkan pada analogi terhadap pengalaman sehari-hari. Dan yang ketiga, ide siswa yang didasarkan pada intuisi di luar dasar ilmiah dan analogi. Berikut adalah perbandingan tiap tipe dari model mental dari siswa pusat kota dan siswa luar kota. Pada siswa pusat kota, tipe 1 atau konsep ilmiah sebesar 42,86%, tipe 2 atau analogi sebesar 47,62%, tipe 3 atau intuisi sebesar 9,52%. Sedangkan pada siswa tipe 2 atau analogi sebesar 58,82%, tipe 3 atau intuisi sebesar 41,18%. Berikut adalah bahkan alir model mental siswa. Yang kiri adalah siswa sekolah di pusat kota dan yang kanan adalah siswa dari sekolah di luar kota. Pada saat Mister dapat menarik potongan kertas, terdapat 3 ide dari siswa di pusat kota. Yang pertama yaitu terdapat efek gaya magnetik dari mistar dan antara mistar dengan kertas. Yang kedua yaitu gesekan menyebabkan udara panas yang menimbulkan efek lengket. Dan yang ketiga adanya energi yang kuat dan gaya tarik antara mistar dan kertas. Sedangkan pada siswa di luar kota terdapat 4 ide. Yang pertama yaitu terdapat efek gaya magnetik dari mistar dan antara dan kertas. Yang kedua, tarikan oleh udara, listrik, lem, tekanan, dan efek magis. Yang ketiga yaitu tarikan oleh listrik atau udara. Dan yang keempat, gesekan menyebabkan hawa panas. Dari berbagai model mental, dipilih 2 model mental yang akan diberikan proses fasilitasi. Model mental yang pertama yaitu sifat magnet dengan proses fasilitasi mendekatkan magnet dengan serpian kertas. Kemudian ada beberapa ide yang dikeluarkan dari siswa pusat kota yaitu penggaris dan magnet berbeda gaya tariknya dan listrik statis dapat menghasilkan gaya magnet. Sedangkan ide dari siswa luar kota yang pertama yaitu penggarisnya bukan penggaris sembarangan dan yang kedua penggaris dan magnet berbeda daya tariknya dan yang ketiga ada pengaruh listrik atau panas. Sedangkan model mental yang kedua diberikan fasilitasi berupa mendekatkan penggaris yang sudah dipanaskan dengan serpian kertas. Ide yang
keluar dari siswa pusat kota, yaitu bila penggaris digosokkan pada permukaan kering akan menghasilkan listrik, sedangkan ide yang keluar dari siswa luar kota yang pertama karena api tidak mengandung magnet, jadi tidak bisa menarik kertas, dan kemungkinan udara panas yang menarik kertas. Dari berbagai uraian di atas, maka dapat diambil 4 kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu ada perbedaan model mental siswa yang berasal dari pusat kota dan luar kota terhadap fenomena listrik statis. Perbedaan ini dikarenakan fasilitas yang berada di pusat kota lebih lengkap dibandingkan dengan luar kota. Yang kedua yaitu siswa menggunakan dasar analogi pengalaman sehari-hari dalam menginterpretasi fenomena listrik statis. Yang ketiga yaitu guru sedapat mungkin harus memfasilitasi dinamika pembelajaran yang terjadi selama proses menuju pemahaman konsep yang lebih ilmiah. Yang keempat yaitu guru perlu untuk lebih eksploratif terhadap ide dasar siswa tentang suatu konsep. Berikut adalah daftar pustaka yang ada pada jurnal penelitian ini. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika ada pertanyaan bisa ditujukan kepada email yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.